Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, irhamna bi rahmatika wasi'ah. وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك عنا اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. Alhamdulillah, sahabat seiman, kekasih Allah, pecinta masjid, Jemaah Masjid An-Nur RT 8 Dalang Lidang, Allah masih memilih kita untuk mendatangi rumahnya, memenuhi panggilan azan. Semua orang dipanggil untuk ke rumah Allah, terutamanya kaum lelaki yang baligh, yang sudah dewasa, dipanggil untuk mendatangi rumah Allah. Kita sudah melaksanakan salat subuh berjamaah seperti biasa. Tadi kita bersama surah Takwir dan surah Infitar. Tidak lupa salawat dan salam ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Surah At-Takwir tentang fenomena yang menakutkan, fenomena hari kiamat. Surah Infitar tentang fenomena yang menakutkan, fenomena hari kiamat. Banyak fenomena di sini yang dikemukakan. Diawali dengan idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung. Subhanallah. Kehendak Allah ya, kehendak Allah. Dalam surah Al-Infitar, wa idzal biharu fujjirat, apabila lautan itu meledak. Dalam surah At-Takwir ada dalam lebih 10 fenomena hari kiamat yang dikemukakan di sini. Subhanallah. Ini termasuk surah-surah yang pernah disebutkan beberapa hari yang lalu, surah yang selalu diperhatikan Nabi, bahkan yang menyebabkan rambut kepala baginda cepat dipenuhi uban, memikirkan fenomena hari kiamat ini. Tujuannya di sini disebutkan tentang penekanan tentang Al-Quran sebenarnya. Selalu di dalam Quran disebut kadang sumpah, kadang fenomena hari kiamat. Berarti ada sesuatu yang penting yang akan disebutkan dalam surah. Sorotan intinya tentang Quran. Tentang Quran. Dikatakan di sini dalam penghujung surah, fa aina tazhabun, kamu mau kemana lagi? Apa yang mau dicari lagi? Artinya perhatikanlah Quran, bacalah Quran, pelajarilah Al-Quran. In huwa illa dzikrun lil alamin. Quran itu zikir, peringatan. Zikir bahasa Quran, zikir dalam kita itu zikir juga. Zikir dalam bahasa kita itu berzikrullah itu mengingat Allah. Zikir artinya mengingat. Zikir di sini artinya peringatan. Lil alamin, untuk insan sejagat, untuk seluruh alam. Tapi di sini macam ada pengkhususan pula.
Pada awalnya diumumkan, maksudnya secara umum maksudnya ya. Bersifat umum Quran ini untuk semua insan sejagat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tapi di sini macam ada pengkhususan liman syaa minkum ayyastaqim. Quran ini berguna bagi orang yang mau hidup istiqamah. Mau taat kepada Allah. Kalau dia mau mentaati Allah, mau hidup istiqamah, yang kita minta dalam salat ihdinas siratal mustaqim. Kalau orang yang salat itu paham ya. Kalau orang salat itu paham ihdinas siratal mustaqim. Bimbinglah kami menuju jalan yang betul. Nah, Quran ini untuk orang yang ingin betul dalam perjalanan hidupnya. Membetulkan perjalanan hidupnya. Liman syaa minkum yastaqim. Kalau orang tidak mengurus kehidupannya, yang diurusnya kehidupan temporary sementara di dunia saja. Sebelum ini kita sudah bilang, kita dalam hidup ini menempuh 4 fasa. Sekarang kita berada dalam fase kedua. Nah, kalau orang tuh memikirkan untuk kehidupan fase kedua saja, berarti Quran ini mungkin dibacanya, mungkin tidak. Kalau orang memikirkan untuk fase ketiga dan keempat, perlu baginya Quran ini. Karena orang itulah yang akan mengurus kehidupannya secara istiqamah, secara betul, secara konsisten. Tapi di sini ada pula kuncinya lagi. Kuncinya, rahasianya, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Ini kita takut bacanya. Kalau kita baca ini patutnya kita takut. Ayat terakhir ya, ayat 29 surat Takwir. Perhatikanlah ayat terakhir ini. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Wa ma tasyauna, kamu tidak boleh menentukan, menghendaki kecuali sesuai dengan kehendak Allah Rabbul Alamin. Ini banyak kali diulang dalam Quran ya, tentang masyiatullah, kehendak Allah, iradah Allah, pilihan Allah. Segala-galanya bergantung kepada kehendak Allah. Maka kita perlu memaksimalkan ketergantungan kita kepada Allah. Tawakul kita. Orang kita bilang tawakal ya. Dalam bahasa yang betulnya tawakul sebenarnya. Tawakal kita kepada Allah perlu kita maksimalkan agar kita diurus oleh Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang menyerah dirinya kepada Allah, cukuplah baginya, akan diurus Allah dengan baik. Cuma tawakal pula perlu dipelajari lagi ya. Bukan semudah yang mengatakannya. Tawakal itu, kata ulama, al-akhzu bil asbab. Melaksanakan semua usaha. Usahanya maksimal, kemudian baru berserah kepada Allah. Sembahyangnya, ibadatnya, ilmunya, mesti selalu diperbaiki, ditingkatkan. Subhanallah. Dalam surah Infitar, ini juga tentang apa? Tentang keyakinan kita kepada Allah. Suratan intinya setelah beberapa ayat tentang fenomena hari kiamat, ayat 1, 2, 3, 4, dan 5. Allah menyeru manusia, ya ayyuhal insan, wahai umat manusia. Allah sebagai Khalik, sebagai pencipta, menyeru umat manusia. Adakah kita merasa terpanggil disuruh Allah? Allah menghimbau kita. Kita dengarkah himbauan Allah itu? Ya ayyuhal insan. Dengar tak? Adakah dia dengar? Wahai umat manusia. Semua manusia ini tanpa kecuali, muslim, non-muslim, semua dipanggil. Ma gharraka bi rabbikal karim. Kenapalah engkau tertipu? Karena baiknya Allah itu
Manusia tertipu. Kebaikan Allah, al-karam itu kebaikan. Limpah kurnianya tidak ada had, tidak ada batas. Yang tak sholat sehat juga. Yang tak sholat banyak juga rezeki dapatnya. Yang tak ke masjid sehat juga. Yang tak Islam, kadang lebih mewah hidupnya dibandingkan dengan Islam secara zahir lah ya. Jadi manusia itu tertipu sebenarnya. Tak usah ke masjid pun tak apa katanya. Itu tertipu. Manusia yang tak ke masjid itu hidupnya tertipu. Manusia yang tak baca Quran itu hidupnya tertipu. Manusia yang tidak bergiat dalam keilmuan hidupnya tertipu. Berarti dia mengurus kehidupan temporary sekarang saja, fase kedua. Fase ketiga, keempat tidak difikirkannya. Jadi manusia itu gharrak, tertipu, terperdaya. Ya ayyuhal insan, wahai umat manusia semuanya, kenapalah engkau tertipu? Karena baiknya Allah itu, Allah bersifat karim, tak sembahyang pun hidup juga. Tak sembahyang pun sehat juga. Tak sembahyang pun kadang lancar juga urusannya. Nampak zahirnya ya. Subhanallah. Ma gharraka bi rabbikal karim. Kenapa kalau engkau tertipu? Karena baiknya Allah itu, karena limpah kurnia Allah itu tidak ada batasnya, kamu tertipu. Bukan umpamanya orang taat terus ditindak, dihukum oleh Allah secara kontan. Bukan begitu. Sebenarnya orang lalai itu dihukum sebenarnya. Yang jauh dari masjid itu dihukum. Perihal jauh dari masjid itu hukuman Allah. Perihal jauh dari Al-Quran itu hukuman Allah. Musibah. Jauh dari masjid itu musibah. Jauh dari Quran itu musibah. Maka musibah dalam agama ada dua ya. Musibah paling kurang lah. Ada dua dalam agama musibah itu. Disorot dalam hadis Nabi. Wala taj'al musibatana fi dinina. Dalam hadis itu ya. Janganlah engkau jadikan musibah yang menimpa kami terkait agama ya Allah. Tidak mau ke masjid. Masjid dekat. Tapi jalan ke masjid bersemak belukar, napot-potan dalam tu masjid, gelap gulita jalan ke masjid. Itu musibah. Tidak bisa tangannya pegang Al-Quran. Badan sehat, istri sehat, suami sehat. Suami tak pegang Quran, istri tak pegang Quran. Anak-anak juga karena mengikuti ayah dan ibunya. Media genggaman, media sosial boleh dipegang berjam-jam. Tapi Quran tidak boleh dipegang. Itu musibah. Satu rumah tidak ada yang bangun tahajud. Satu rumah tidak ada yang mewakili untuk hadir dalam memenuhi panggilan Allah. As-salatu khairum minan naum. Itu musibah. Tapi Allah itu karim. Allah itu baik. Dia tidak merasa musibah. Yang dirinya musibah itu kalau sakit. Kalau ditahan di rumah sakit. Kalau dioperasi, musibah harta benda, musibah rumah, musibah bencana alam, kebakaran, kecurian, kecelakaan. Musibah yang tak nampak lebih banyak daripada yang nampak. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dalam hadis Nabi ya, seperti yang dikatakan tadi, wala taj'al musibatana fi dinina. Janganlah engkau jadikan musibah yang menimpa kami ini terkait dengan agama, berhubungan dengan agama. Tidak datang salat subuh itu musibah. Tidak bangun tahajud itu musibah. Ayah tak tahajud, mak tak tahajud, istri tak tahajud, suami tak tahajud, satu rumah tak tahajud. Padahal tahajud itu memenuhi panggilan Allah. Allah lewat tengah malam sudah memanggil orang untuk bangun. Bangunlah, beristighfarlah, berdoalah, tobatlah tiap malam.
Pintu langit terbuka untuk semua manusia. Tapi tidak ada yang memanfaatkan terbukanya pintu langit itu. Kecuali orang yang dipilih Allah. Ini perlu diperhatikan ini ya. Ayat 6 surah Al-Infitar, satu ayat saja. Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai umat manusia, kenapalah kalian tertipu, terperdaya? Karena karimnya Allah, karena baiknya Allah, maka orang itu tidak melihat dirinya termasuk yang terperdaya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kemudian nanti kita lihat di penghujung surah sedikit ya. Wa inna alaikum lahafizin. Kamu itu dijaga oleh Allah. Yang menjaganya kiraman katibin. 2 malaikat di kiri dan kanan. 2 malaikat di kiri dan kanan Anda. Ya'lamuna ma taf'alun. Mereka tahu persis apa yang kamu lakukan. Bukan tahu saja lagi, ditulis, dicatat. Ditulis dan dicatat. Ya'lamuna ma taf'alun. Mereka tahu persis apa yang kamu lakukan. Siapa yang melangkah ke masjid di pagi hari, siapa yang memenuhi panggil Allah di pagi hari, mereka tahu persis. Subhanallah. Nah, kemudian kita lihat sedikit dalam surah Zalzalah. Tanah perumahan tempat Bapak tinggal. Tanah perumahan tempat Bapak bersama keluarga tinggal. Itu juga sebagai CCTV merekam apa yang dibuat oleh orang dalam rumah itu. Ayat 4 dan 5. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka auhalaha. Pada hari pembalasan nanti, tanah perumahan, tapak masjid, jalan yang Bapak tempuh, tapak perumahan yang penghuni rumahnya tidur saja di dalam, nanti melapor kepada Allah. Tuhaddisu akhbaraha, akan membongkar semua kabar berita yang dibuat orang di rumah itu, yang di jalan, kalau di jalan ya, kalau di kantor, kalau dalam negeri, kalau di luar negeri, semua bumi Allah melapor kepada Allah. Subhanallah. Malaikat bekerja, bumi mengawasi Anda. Bi anna rabbaka auhalaha. Tuhan yang menyuruh bumi itu mengomong. Subhanallah. Subhanallah. Ada lagi sikit lagi biar lengkap ayat dalam surah Fussilat. Biar lengkap ya. Hebatnya manajemen Allah, cara Allah mengurus hambanya. Dalam halaman 478, 479, kesaksian kulit badannya, kesaksian pendengarannya, telinganya, matanya, bersaksi di hadapan Allah. Kalau dalam surah Yasin, kaki dan tangan. Dalam surah Yasin, kaki dan tangan ngomong. Dalam surah Fussilat, kulit, telinga, mata melapor kepada Allah. Na'udzubillah. Karena banyaknya laporan lengkap, terperinci, detail laporan anggota badannya, yang punya badan keberatan, macam marah sama anggota badannya. Wa qalu li juludihim. Mereka yang punya badan memprotes kulit badannya. Lima syahidtum alaina. Kenapa banyak sangat dilaporkan semuanya ini?
Qalu antakanallah. Kulitnya ngomong di depan Allah nanti. Allah yang suruh ngomong. Kulit bisa ngomong. Tangan, kaki, mata, telinga akan ngomong nanti. Tanah, perumahan, malaikat, catatan buku lagi. Wah, lengkap ya. Itulah manajemennya Allah. Wa qalu li juludihim, mereka mengeluh kepada kulit badannya, lima syahidtum alaina, kenapa banyak sangat laporannya. Qalu, kulit menjawab, antakanallah, Allah yang menyuruh kami ngomong. Allazi antaka kulla syai', Tuhan yang boleh menjadikan apa saja bisa ngomong katanya. Wa khalaqakum, Allah lah yang menjadikan kalian semuanya awwala marrah, sejak awal lagi. Wa ilaihi turja'un, kamu akan kembali semuanya kepada Allah. Subhanallah. Jadi kita ambil sedikit surah Takwir, surah Infitar, kemudian surah Zalzalah, kemudian surah Fussilat. Untuk renungan kita di pagi ini, mudah-mudahan masuk di hati yang dipilih Allah. Hati yang ditolong oleh Allah, hati yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa jazakumullahu khairan wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.